Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ika Ayu dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang pandangan hidup dan cita-cita. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang pandangan hidup? Setiap manusia mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup itu bersifat kodrati karena ia menentukan masa depan seseorang. Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman, sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Dengan demikian, pandangan hidup itu bukanlah timbul sekita atau dalam waktu yang singkat saja, melainkan melalui proses waktu lama dan terus-menerus, sehingga hasil pemikiran itu dapat diuji kenyataannya. Hasil pemikiran itu dapat diterima oleh akal, sehingga diakui kebenarannya. Atas dasar ini, manusia menerima hasil pemikiran itu sebagai pegangan, pedoman, arahan, atau petunjuk yang disebut pegangan hidup. Pandangan hidup banyak sekali macam dan ragamnya. Akan tetapi, pandangan hidup dapat diklarifikasikan berdasarkan asalnya, yaitu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan yang mutlak kebenarannya. Yang kedua, pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut. Yang ketiga, pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Pandangan hidup pada dasarnya mempunyai unsur-unsur, yaitu cita-cita, kebajikan, usaha, keyakinan, atau kepercayaan. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang cita-cita? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disebut cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Baik keinginan, harapan, maupun tujuan merupakan apa yang mau diperoleh seseorang pada masa mendatang. Dengan demikian, cita-cita merupakan semacam garis linear yang makin lama makin tinggi. Cita-cita merupakan keinginan, harapan, dan tujuan manusia yang makin tinggi tingkatannya. Apabila cita-cita itu tidak mungkin atau belum mungkin terpenuhi, maka cita-cita itu disebut angan-angan. Di sini, persyaratan dan kemampuan tidak dipenuhi, sehingga usaha untuk mewujudkan cita-cita tidak mungkin dilakukan. Misalnya, seorang anak bercita-cita ingin menjadi dokter. Ia belum sekolah, tidak mungkin berpikir baik, sehingga tidak punya kemampuan berusaha mencapai cita-cita. Itu baru dalam taraf angan-angan. Antara masa sekarang yang merupakan realita dengan masa yang datang sebagai ide atau cita-cita, terdapat jarak waktu. Dapatkah seseorang mencapai apa yang dicita-citakan? Hal ini tergantung dari 3 faktor. Yang pertama, manusianya yang memiliki cita-cita. Yang kedua, kondisi yang dihadapi selama mencapai apa yang dicita-citakan. Yang ketiga, seberapa tinggikah cita-cita yang hendak dicapai? Faktor manusia yang mau mencapai cita-cita ditentukan oleh kualitas manusianya. Ada yang tidak berkemauan, sehingga apa yang dicita-citakan hanya merupakan khayalan saja. Hal demikian hanya menimpa anak-anak muda yang memang senang berkhayal, tapi sulit mencapai apa yang akan dicita-citakan karena kurang mengukur dengan kemampuannya sendiri. Sebaliknya, dengan anak yang dengan kemampuan keras, ia mencapai apa yang dicita-citakan. Cita-cita merupakan motivasi atau dorongan dalam menempuh suatu perjuangan hidup untuk mencapainya. Cara keras dalam mencapai cita-cita merupakan suatu perjuangan hidup yang bisa berhasil akan menjadikan dirinya puas. Suatu cita-cita tidak hanya dimiliki oleh individu, masyarakat, dan bangsa pun memiliki cita-cita juga. Cita-cita suatu bangsa merupakan keinginan atau tujuan suatu bangsa. Misalnya, bangsa Indonesia mendirikan suatu negara yang merupakan sarana untuk menjadi suatu bangsa yang masyarakatnya memiliki keadilan dan kemakmuran. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan antara pandangan hidup dengan cita-cita?
Pandangan hidup. Pandangan hidup itu bersifat kodrati, karena itu ia menentukan masa depan seseorang. Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Sedangkan cita-cita merupakan impian seseorang untuk bisa dicapai di kemudian hari. Cita-cita hampir layaknya tujuan, karena cita-cita adalah pengaruh dari hal-hal yang kita perjuangkan sekarang. Yang keempat, ceritakan pandangan hidup dan cita-cita kalian 5-15 tahun ke depan. Kalau pandangan hidup saya ingin menjadi orang yang sukses di masa depan, orang yang berguna, dan orang yang berhasil. Cita-cita saya dari dulu sampai sekarang tetaplah sama, yaitu pengusaha. Saya ingin menjadi pengusaha yang sukses, yang memiliki banyak cabang. Dan saya juga memiliki satu cita-cita. Jika nanti perusahaan yang saya dirikan sukses, saya ingin menyimpan hasilnya, untungnya, beberapa keuntungan untuk saya dirikan pondok pesantren atau rumah Quran untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk anak-anak yang ingin belajar dan ingin menghafal Quran tapi tidak bisa. Saya ingin mewujudkan impian mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.